subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriberku, kali ini openingnya tuh emang beda banget. Kenapa? Karena kali ini aku nggak opening seperti biasanya, dan aku juga ingetin bahwa karena beberapa kesibukan aku, jadi aku membuat video di YouTube itu hanya seminggu sekali, yaitu di hari Minggu. Oke? Nah, kali ini aku bakal bikin tentang prediksi materi uji kompetensi ATLM atau analis kesehatan, materinya mengenai sitohistoteknologi. Kenapa? Karena ada beberapa yang request sama aku, Kak, bikin lagi dong yang materi tentang sitohistoteknologi kayak gitu. Dijelasin juga, Kak, materinya tuh kayak gimana lagi, kayak gitu kelanjutannya. Terus aku, oh oke, aku akan buat di minggu ini. Jadi tetap stay tuh di video aku, dan jangan lupa bantu aku untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga aku makin semangat lagi, aku makin berkembang lagi untuk membuat video-video yang inovatif, yang kreatif, yang akan menghibur teman-teman dari subscriberku. Oke? Langsung aja, jangan lupa kamu klik tombol like, comment, and subscribe video aku. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu biar tahu mengenai materi aku, biar aku tuh makin semangat lagi buat materi-materi. Dan jangan lupa kamu nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan kamu bisa langsung kirim di email aku @yuliaradewchannel@gmail.com. Itu kalau kamu ngasih saran atau rekomendasi apapun mengenai channel aku biar makin berkembang. Oke, terima kasih. Jangan di skip ya video ini, langsung aja tonton video ini. Oke? Materi yang dibahas ini mengenai processing jaringan, pembuatan preparat, dan pewarnaan jaringan. Pewarnaan jaringan ini yang akan kita bahas secara mendetail. Next. Nah, yang pertama adalah processing jaringan. Processing jaringan itu di video aku yang sebelumnya itu kan udah aku bahas kan, ada apa aja, ada empat bagian. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua dehidrasi, yang ketiga clearing, yang keempat adalah infiltrasi parafin. Untuk menit dan waktu dan untuk komposisinya itu kan setiap masing-masing instansi itu punya SOP-nya masing-masing. Tapi aku bakal bahas dikit aja. Fiksasi itu digunakan pada tahap awal, yaitu menggunakan buffer formalin sebanyak 10%. Umumnya itu menggunakan itu, tetapi kalau di instansi lain itu tidak menggunakan, berarti berbeda SOP. Terus yang kedua adalah dehidrasi, itu menggunakan alkohol bertingkat. Yang ketiga adalah clearing, menggunakan silol, dan infiltrasi parafin menggunakan parafin cair. Nah, untuk lebih jelasnya nih, aku udah ngasihin kan foto untuk prediksi UKM yang kemarin, kamu bisa langsung cus aja nonton. Lanjut di proses pembuatan jaringan, pembuatan preparat. Nah, di pembuatan preparat itu juga udah aku bahas secara mendetail. Yang pertama, setelah kita melakukan processing jaringan yang tadi kita udah sebutin, yang 4 tahapan, kita masuk ke tahap embedding, yaitu penanaman jaringan menggunakan parafin cair. Setelah masuk tahap embedding sudah menjadi blok-blok, kita lakukan pemotongan jaringan menggunakan mikrotom, dan langsung kita masuk ke pengecatan jaringan. Nih, ada nih foto di video aku yang kemarin. Proses pewarnaan jaringan itu umumnya menggunakan hematoxylin iosin. Tujuan untuk proses pewarnaan jaringan itu apa? Tujuannya untuk memberi warna inti sel dan sitoplasma, jadi mudah untuk diamati. Jadi warna sitoplasma dan inti itu dibedakan, jadi untuk lebih mudah mengamati. Pewarnaan inti sel itu umumnya menggunakan hematoxylin iosin karena mudah dan hasil pengamatannya pun bagus. Hematoxylin iosin ini berasal dari kayu bulat Amerika, yaitu Haematoxylon captechanium. Hematoxylin iosin ini tuh berasal dari bahasa Yunani, yaitu haematodet itu artinya darah, dan silol itu artinya kayu. Dan hematoxylin iosin ini itu tuh memiliki sifat basa.
dan inti sel itu memiliki sifat asam sehingga mereka saling berikatan kayak gitu. Terus cat yang kita gunakan untuk pewarnaan sitoplasma umumnya itu menggunakan eosin sebagai cat penyeimbang kayak gitu. Proses pewarnaan jaringan itu ada beberapa tahap. Ini aku kasih gambaran secara umumnya aja untuk misalnya berapa banyak reagennya, terus berapa waktunya itu tergantung SOP masing-masing dari instansi. Yang pertama adalah deparafinisasi. Deparafinisasi itu apa? Deparafinisasi itu merupakan pelarutan parafin yang masih menempel pada preparat. Nah, deparafinisasi itu biasanya menggunakan silol. Bisa silol 1, 2, 3 atau hanya silol aja, itu tergantung masing-masing setiap instansi. Yang kedua adalah rehidrasi. Rehidrasi ini menggunakan alkohol bertingkat. Coba ingat nggak? Kalau yang dehidrasi itu tuh dari rendah ke tinggi, kalau rehidrasi itu dari tinggi ke rendah. Fungsinya untuk apa? Untuk melarutkan silol yang terbawa pada preparat dan memasukkan kadar air ke dalam jaringan. Tahap yang selanjutnya adalah air mengalir. Air mengalir ini tetapi tidak langsung mengenai preparat atau jaringan. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu dapat merusak jaringan atau dapat mengelupas jaringan tersebut. Nah, fungsi dari air mengalir ini adalah untuk melarutkan cairan yang terbawa dari yang sebelumnya sehingga dan fungsi air mengalir ini tuh bisa masuk ke dalam jaringan, jadi jaringannya tuh lebih bersih kayak gitu. Terus selanjutnya adalah pengecatan inti. Pengecatan inti sel itu menggunakan apa? Tadi kan hemaktosilin. Hemaktosilin ini berfungsi untuk memberikan warna biru atau keungu-unguan pada inti sel sehingga dapat membedakan antara inti sel dan sitoplasma. Kayak gitu. Terus setelah dari proses pengecatan inti sel, kita melakukan proses yaitu air mengalir. Tujuannya agar cat sisa-sisa cat yang masih ada di dalam preparat atau di pinggiran preparat itu dapat hilang atau terkelupas kayak gitu. Bukan terkelupas, dapat hilang atau tidak menempel lagi. Nah, air mengalir ini juga sama, tidak mengenai jaringan secara langsung. Jadi menggunakan seperti cawan Petri itu digunakan air mengalir. Jadi kita susun seperti itu. Kenapa sama tujuannya? Agar kalau misalnya airnya itu langsung mengenai preparat, dikhawatirkan itu akan mudah merusak preparat, akan mengelupas preparat sehingga bentuknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah tadi udah ke air mengalir, udah terwarnai oleh hemaktosilin eosin itu, kemudian kita masuk ke counter stain. Counter stain ini adalah cat penyeimbang gitu atau yang pembedanya antara sitoplasma dan inti. Counter stain ini menggunakan eosin umumnya. Ini berfungsi untuk memberikan warna merah atau pink kepada sitoplasma atau jaringan ikat dan jaringan lainnya dan memberikan warna ungu kepada inti sel kayak gitu. Jadi inti sel dan sitoplasma itu dapat dibedakan. Setelah pada pengecatan eosin itu masuklah ke air mengalir lagi. Tujuannya untuk melarutkan sisa-sisa dari cat eosin tadi sehingga tidak menumpuk dan mengganggu saat proses pengamatan pada bawah mikroskop. Setelah air mengalir, masuklah ke tahap selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi itu menggunakan alkohol bertingkat dari rendah ke tinggi. Untuk berapa-berapanya itu tergantung dari SOP-nya setiap instansi masing-masing. Berfungsi untuk apa? Untuk mengeluarkan air yang tadi menggunakan air mengalir itu yang terbawa di dalam preparat dan digantikan dengan alkohol kayak gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian tahap selanjutnya habis dehidrasi adalah clearing. Clearing ini tuh menggunakan silol yang berfungsi untuk melunturkan atau melarutkan sisa-sisa alkohol yang masih terbawa di dalam preparat dan memberikan warna jernih bening pada jaringan sehingga waktu pengamatan di bawah mikroskop itu lebih mudah kayak gitu. Makanya jaringannya tuh warnanya tuh rada
ungu-unguan gitu, tetapi itu jernih, tidak menggumpal pada satu sisi. Jadi waktu pengamatan itu tuh terlihat jelas dan tidak ada kesalahan dalam diagnosa kayak gitu. Setelah udah di clearing, udah bersih, itu melakukan inkubasi lagi. Tujuannya agar air yang ada di dalam preparat itu benar-benar kering, yang pertama. Yang kedua, agar preparat benar-benar tidak mudah terkelupas kayak gitu. Setelah sudah diinkubasi di atas hot plate itu kira-kira sudah kering 10 menitan atau 5 menit, itu langsung kita mounting menggunakan etelan, penutup jaringan ditutup dengan deglass. Jadi etelan ditetes, terus ditutup menggunakan deglass. Larutan etelan ini untuk melindungi jaringan di preparat agar awet, terhindar dari mikroba, terus bakteri dan goresan, sehingga preparatnya itu dapat digunakan sampai 10 tahun mendatang, dan preparat itu dapat permanen kayak gitu. Nah, ini nih hasil preparat yang permanen tuh kayak gini. Nah, warnanya tuh jadi kayak transparan gini loh. Nah, jadi nggak menggumpal pada satu sisi. Nah, ini adalah gambar contoh mikroskopisnya. Nah, yang ditunjukin pinggirnya itu adalah sitoplasma, sedangkan yang titik ini tuh adalah inti selnya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Ini pada jaringan tulang. Nah, ini lingkarannya itu adalah sitoplasma, sedangkan yang titik ungu itu adalah inti sel kayak gitu. Sekian dari Yulia Ratnadi Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG aku @yuliaratnadewi dan follow IG jualan aku @kado-kado-uniku. Dan jangan lupa kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi, kamu langsung kirim ke email aja @yuliaradewchannel@gmail.com. Dah, terima kasih. Wow, hebat kamu. Kamu kalau udah sama video aku ini, berarti kamu udah nonton dan video aku sampai selesai. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya terhadap channel Yulia Ratnadewi Channel, sehingga bisa berkembang dan semakin tambah manfaatnya untuk teman-teman subscriberku. Nah, di video ini aku ucapin banyak-banyak terima kasih, karena kalau nggak ada kalian aku nggak mungkin semangat buat video yang bisa menghibur dan bermanfaat banget buat kamu. Oke, jangan lupa yang belum itu langsung aja klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar apa, biar kamu tuh tahu kalau aku upload video baru. Oke, dah. Oh iya, aku lupa, kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi aku harus bikin video apa ke depannya, kamu bisa langsung tulis email di bawah ini @yuliaradewchannel@gmail.com, atau kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, dah. Terima kasih.